Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang salah satu pemikir barat, yakni Ignaz Goldziher. Baik, yang pertama adalah biografi dari Ignaz Goldziher. Beliau adalah salah seorang Yahudi yang lahir di Hungaria 22 Juni 1850. Sejak kecil, Goldziher terlatih di bidang pemikiran, tepatnya pada usia 5 tahun. Goldziher mampu membaca teks Bible dalam bahasa Ibrani. Pendidikan S1-nya bermula pada usia 15 tahun di Budapest University, Hungaria. Goldziher juga sangat terpengaruhi oleh pemikiran dosennya yang bernama Arminus van Bury, yang mana beliau adalah salah seorang pengembara dan juga pakar tentang Turki. Arminus van Bury banyak mewarnai kehidupan Ignaz Goldziher. Pada tahun 1874, Goldziher melanjutkan studinya di Leipzig University, Jerman. Kemudian Goldziher meraih gelar doktor dari universitas tersebut, tepat pada usia 19 tahun. Karena intelektual Goldziher yang sangat luar biasa, maka tidak heran ketika beliau mendapatkan beasiswa setelah dari Leipzig, Jerman. Pada tahun 1875, tepatnya 20 tahun usia beliau, Goldziher melanjutkan penelitiannya di Leiden, Belanda selama setahun. Kemudian beliau pulang kampung dan menjadi dosen privat di Universitas Budapest, Hungaria, yakni universitas tepat dia S1. Pada tahun 1904, Goldziher pun menjadi rektor pada mata kuliah bahasa Hebrau atau Ibrani. Pengalaman berharga yang beliau jalani ialah ketika beliau mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hungaria untuk belajar ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. 10 tahun kemudian, beliau meneruskan karirnya menjadi guru besar bahasa Semit di Universitas Budapest, Hungaria, dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 13 November 1921, tepat usia 66 tahun. Lanjut kepada Baik, saya akan menjelaskan tentang karya-karya Ignaz Goldziher. Bisa kita lihat dalam PowerPoint, karya-karya Ignaz Goldziher yang ada di dalam PowerPoint ini merupakan karyanya yang magnum opus, yang mana karyanya telah diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris maupun ke bahasa Arab atau ke bahasa lainnya, baik dalam bentuk makalah atau buku-buku karyanya yang lain. Tetapi kebanyakan buku-buku hasil karyanya ini berbahasa Jerman. Ketika diterjemahkan, sudah diedit dan dibubuhi komentar oleh penerjemahnya. Adapun beberapa dari karyanya ini bisa kita lihat di dalam PowerPoint. Yang pertama, Verlesungen über den Islam pada tahun 1906, yang mana diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada dekade 80-an menjadi Introduction to Islamic Theology and Law, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Indonesia Netherlands Corporation in Islamic Studies pada tahun 1991. Yang kedua ada Studies in the History of the Language Sciences pada tahun 1994. Karya Goldziher ini diedit oleh dua pengedit yang bernama Kinga Deveni dan Thomas Ivany, yang rupanya translasi dari bahasa Jerman. Yang ketiga ada Muslim Studies pada tahun 1967 sampai 1977. Karya ini boleh dibilang ismologinya versi Goldziher. Karya ini terdiri dari beberapa volume, dan karya ini ditulis dalam berbahasa Jerman. Yang keempat ada Die Richtungen der
Islamisen Coronaus Legum pada tahun 1983 yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul Mazhabib al-Tafsir al-Islami oleh Mazhabit al-Tafsir al-Islami oleh Ali Hasan Abdul Qadir pada tahun 1955. Kemudian ditahqiq oleh Abdul Halim Najjar, diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh sebuah penerbit Lebanon, dan dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan oleh penerbit Elsak pada tahun 2003. Garis besar Godizer dalam karyanya mengenai tentang sejarah tafsir Al-Quran. Yang kelima ada The Zahiris, Their Doctrine and Their History, a contribution to the Islamic Theology, diterjemahkan oleh Leiden J. Brill pada tahun 1971. Yang keenam ada terakhir Muhadarat fi al-Islam. Buku ini membahas Muhammad dan Islam, perkembangan syariat, perkembangan ilmu kalam, zuhud, dan tasawuf, yang menguraikan sejarah timbulnya mistisme dalam Islam dan perkembangannya, yaitu sejak peradaban Islam berkenalan dengan Helenis dan Hindu hingga timbulnya paham wahdat al-wujud pada abad ke-7 Hijriah. Adapun karya-karya Ignaz Gurdjieff ini yang tidak masuk di dalam PowerPoint, yang belum diterjemahkan dalam bahasa dari bahasa Jerman, yang masih dalam berbahasa Jerman, ada beberapa. Dan karya Ignaz Gurdjieff ini banyak dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal. Kemudian ada dari beberapa naskahnya yang disunting hingga dipublikasikan hingga menjadi karya buku yang sampai disumbangkan sebagai koleksi di Akademi Hungaria. Tetapi kebanyakan dari naskah itu berbahasa Jerman, seperti Muhammadanische Studien yang pada tahun 1889 sampai 1890. Selanjutnya ada Abhandlungen zur Arabischen Philologie pada tahun 1896 sampai 1899. Selanjutnya ada Bachvi pada tahun 1907. Mungkin itu 3 dari beberapa karya Ignaz Gurdjieff yang tidak masuk dalam magnum opus yang ada di dalam PowerPoint. Terima kasih. Lanjut kepada pemikiran Ignaz Gurdjieff, yang mana kami mengutip 2 contoh dari pemikiran beliau. Yang pertama, kekacauan dan inkonsistensi teks Al-Quran. Di dalam bukunya yang berjudul Die Richtungen der Islamischen Corona-Auslegung, yang kemudian diterjemahkan oleh Abdul Halim An-Najjar ke dalam bahasa Arab dengan judul Mazahibut Tafsir al-Islami. Beliau berpandangan bahwa beberapa variasi Al-Quran atau beberapa variasi bacaan Al-Quran menunjukkan adanya kekacauan dan tidak konsisten terhadap teks Al-Quran. Selain itu, Gurdjieff juga menganggap bahwa kecenderungan untuk menyeragamkan teks Al-Quran beserta qiraatnya belum pernah berhasil diwujudkan kecuali sangat sedikit sekali. Karena pada saat itu qiraat para masyarakat tuh sangat berbeda-beda. Maka Ignaz Gurdjieff menyimpulkan bahwa untuk bacaan Al-Quran sangat tidak konsisten untuk diseragamkan bagi masyarakat muslim. Lanjut pada pemikiran yang kedua, karakteristik tulisan Arab kuno merupakan penyebab munculnya qiraat. Gurdjieff dengan mengadopsi pandangan Theodor Noldek, yang mana Theodor Noldek ini adalah salah satu pemikiran barat juga yang memiliki intelektual yang sangat luas, menuduh bahwa lahir dan munculnya perbedaan qiraat dalam Al-Quran
bersumber dari karakteristik penulisan bahasa Arab kuno yang tidak memiliki titik dan harokat, sehingga berimplikasi pada bacaan yang tidak sama. Tampaknya, pandangan Noldeke ini juga memengaruhi orientalis setelahnya, yaitu Arthur, Goethe, dan Luxemburg, yang menyimpulkan bahwa teks kosong atau yang tidak memiliki titik dan harokat itu menyebabkan varian reading atau bacaan yang bervariasi. Maka dari itu, Ignaz Goldziher juga salah satu pemikir yang sangat kritis ketika mengetahui ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.